Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan saya untuk share ilmu tentang anatomi jantung atau tentang anatomi jantung yang saya dapat dari guru saya. Nah, kita gambarkan secara sederhana jantungnya seperti bentuk love ya. Nah, sekarang bagian jantung itu ada berapa? Bagian jantung bagiannya ya ada 2. Gini ya supaya mudah. Ada yang namanya kanan, ada yang kiri. Nah, biasanya bahasa medisnya kanan apa? Dextra. Oke, supaya nggak bingung. Dan bahasa medisnya yang kiri sinistra. Nah, ini hanya pembagiannya, yaitu kanan dan kiri. Nah, untuk ruangan-ruangan jantung itu dibagi menjadi 4. 1, 2, 3, dan 4. Nah, yang bagian atas untuk memudahkan ya, atas kita taruh dulu atas ini. Nah, atas ini namanya apa? Atrium. Atas atrium. Oke, untuk memudahkan. Nah, yang bawah namanya ventricle. Ada yang bagian kanan dan juga ada yang bagian kiri. Yang bagian kanan namanya atrium dextra, yang bagian kiri namanya atrium sinistra. Begitu juga dengan ventricle. Yang bagian kanan namanya ventricle dextra, yang bagian kiri namanya ventricle sinistra. Atau biasanya kalau kita belajar mungkin di SMA atau SMP, mungkin kalau atrium itu biasanya disebut dengan serambi, sedangkan ventricle disebut dengan bilik. Sebelum ke sini ya, sebelum lebih jauh, sekarang kita pahami dulu apa fungsi dari atrium sama ventricle ya. Fungsi atrium yaitu menerima, bisa juga penampung, bisa juga petandon. Nah, ya sekarang fungsi ventricle apa? Untuk memompa. Oke, kata kuncinya atrium untuk menerima dan ventricle untuk memompa. Ingat ya, atrium menerima, ventricle memompa. Oke. Nah, di sini kita akan membahas tentang peredaran darah. Nah, peredaran darah dalam tubuh kita itu ada 3. Ada yang peredaran darah besar, ada yang peredaran darah kecil, dan ada peredaran darah koroner. Nah, yang saya gambar ini namanya vena cava. Nah, kan ada yang atas sama yang bawah. Nah, sekarang bahasa medisnya atas itu apa? Bahasa medisnya atas superior. Bahasa medisnya bawah inferior. Mudah kan? Atas superior, bawah inferior. Nah, sekarang kita bahas tentang pembuluh darah besar dulu. Oke, peredaran darah besar maksud saya. Peredaran darah itu dibagi menjadi 3, besar, kecil, sama koroner. Nah, yang besar yang bagaimana? Yang besar yang ini. Jadi, darah dari seluruh tubuh yang mengandung CO2 ini masuk kemana? Ke vena cava. Vena cava yang mana? Dua-duanya. Vena cava superior yang atas, vena cava inferior yang bawah. Nah, dari CO2 dari vena cava ini akan diterima oleh atrium. Nah, tadi kan fungsinya atrium kan menerima. Diterima oleh atrium mana? Atrium dextra atau kanan. Atrium dextra. Diterima ya. Jadi kan dia nandon di sini.
ditampung di sini darah-darah yang mengandung CO2, kemudian dikirim ke ventricle dextra. Dikirim ke ventricle dextra melalui apa? Nah, di sini ada yang namanya katup. Ada yang namanya katup, yang namanya katupnya ya katup trikuspid. Nah, fungsi katup ini agar aliran darah tidak kembali lagi. Nah, ini namanya katup trikuspid. Jadi, darah yang dikirim ke sini sekiranya tidak kembali di sini, makanya itu ada katup trikuspid. Nah, dari ventricle dextra ini, nah ini menuju ke paru-paru. Kita gambar sederhana aja ya, hanya untuk pemahaman doang kok. Oke, maaf gambarnya jelek. Oke, dari ventricle dextra ini kita kirim ke paru-paru. Oke, sebelum sebelum lebih jauh, nama medis paru-paru apa? Pulmo. Oke, pulmo. Kalau bahasa Inggrisnya lung ya. Nah, bahasa medisnya kan pulmo. Nah, ini kan dikirim. Nah, dikirim ini melalui arteri. Arteri apa? Arteri pulmo. Mudah kan? Ya. Karena kan ke paru-paru. Jadi namanya arteri pulmo. Nah, dari paru-paru ini ngapain kok darah di paru-paru sih? Nah, darah di paru-paru ini mengalami proses difusi. Apa proses difusi itu? Proses difusi yaitu pertukaran CO2 menjadi O2. Biasanya kita sebut dari darah kotor ke darah bersih. Nah, setelah mengalami proses difusi di paru-paru, dia akan kembali ke jantung. Kembalinya kemana? Sini. Ya, kalau arteri tadi mengirim, maka ada yang mengembalikan. Yang mengembalikan namanya apa? Pembuluh darah vena pulmo. Vena pulmo. Kenapa kok vena pulmo? Karena dari paru-paru. Paru-paru nama medisnya pulmo. Nah, dari paru-paru mengalami dari ventricle dextra menuju ke paru-paru melewati arteri pulmo. Melewati arteri pulmo. Kemudian darah yang sudah mengalami difusi atau pertukaran CO2 menjadi O2 dikirim ke atrium apa? Bagiannya ini sinistra. Oke. Sinistra, atrium sinistra atau atrium kiri. Melalui apa? Melalui vena. Vena apa? Vena pulmo. Kenapa kok vena pulmo? Karena paru-paru. Itu aja ya mudahnya. Nah, dari atrium sinistra kemudian dikirim ke ventricle sinistra. Kenapa kok ventricle sinistra? Karena ventrikelnya di bagian kiri. Dikirimnya melewati katup bikuspid. Nah, katup bikuspid atau biasa disebut atau katup mitral maksudnya. Oke. Sama saja kok, mitral bikuspid sama saja. Nah, dari ventricle sinistra ini dikirim ke aorta. Ini aja dah. Dari aorta kemudian ke seluruh tubuh. Nah, mudah kan? Mudah. Oke, darah melalui CO2 masuk ke vena cava superior, inferior, kemudian diterima oleh atrium dextra, kemudian dikirim ke ventricle dextra melewati katup trikuspid. Dari ventricle dextra, darah dikirim ke paru-paru melewati arteri pulmo. Dari arteri darah di paru-paru mengalami proses difusi, yaitu pertukaran antara CO2 menjadi O2. Nah, habis darah sudah menjadi O2, maka darah ini
dikirim kembali atau diterima oleh atrium sinistra. Dari atrium sinistra ke ventricle sinistra melewati katup bikuspid atau mitral. Nah, dari ventricle sinistra dikirim ke aorta dan ke seluruh tubuh. Mudah, teman-teman. Nah, yang peredaran darah kecil ini yang bagaimana? Peredaran darah kecil intinya dari jantung, paru, jantung. Ya ini maksudnya dari ventricle dextra. Ini yang peredaran darah kecil ya. Dari ventricle dextra ke paru-paru, kemudian ke atrium sinistra. Gitu aja. Mudahnya dari jantung, paru, jantung. Kalau detailnya dari ventricle dextra melewati dikirim ke paru-paru, melewati arteri pulmo, kemudian dikirim kembali ke atrium sinistra melewati vena pulmo. Itu yang peredaran darah kecil. Oke, mudah kan? Untuk memudahkan juga, yang bagian kanan, pokoknya yang bagian kanan itu isinya yang kotor-kotor. Yang bagian sinistra ini, yang kiri ini sudah yang bersih. Oke. Sekian video saya, semoga bermanfaat. Kalau ada salah, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.